Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, insyaallah hari ini hari ke-10 dari Ramadan. Sebelum kita memasuki setelah kita menyadari ini adalah hari ke-10, maka jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita di 10 hari ini, dari mulai puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, apalagi amalannya, zikirnya, istighfarnya, sabarnya, ikhlasnya, ridhonya, semua yang sudah kita jalankan selama 10 hari itu terus. Berarti dari kemarin emang sudah berdoa, cuman terlebih lagi karena 10 hari, pada hari ini sudah masuk ke hari ke-10, lebih dikuatkan doanya. Inti daripada doa yang dikuatkan adalah semoga Allah menerima amalan kita semuanya, dan kemudian beriringan karena kita masih hidup, jadi kita selalu berdoa supaya amalan kita diterima sama Allah. Kita minta bimbingan supaya sisa hari yang ada nanti terus dibimbing sama Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh yang ikhlas, yang sesuai dengan bimbingan Allah. Itu doa untuk kita sendiri. Nah, maka juga jangan lupa didoakan keluarganya yang udah meninggal dunia. Kalau yang orang tuanya masih lengkap, kan ada nenek kakeknya, doakan ke atasnya lagi. Intinya doakan para mayitnya, muslimin dan muslimah. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita masuk kepada sirah atau mengenal ibunda kita selanjutnya, yaitu ibunda yang ke-6 ini ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki sosok atau dilahirkan daripada leluhur yang sangat mulia. Jadi sampai-sampai dikatakan rumahnya Ummu Salamah, dalam arti orang tuanya Ummu Salamah, itu adalah rumah pertama yang masuk Islam. Jadi ada sosok orang pertama masuk Islam, berarti dia pribadinya. Akan tetapi di rumah tangga ibunya dan bapaknya Ummu Salamah, ketika di situ disampaikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekeluarga itu seketika beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan ini adalah rumah pertama yang masuk Islam secara keseluruhan, dengan kemuliaannya mendapatkan kemuliaan as-sabiqunal awwalun. Jadi termasuk dari 10 atau termasuk dari golongan pertama yang masuk Islam mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau adalah Abu Umayyah bin Mughirah al-Quraisy. Jadi ayahnya Ummu Salamah itu adalah pimpinan orang Quraisy, salah satu tokoh penting di dalam kepemimpinan Quraisy. Beliau adalah orang yang sangat berdermawan, murah hati, baik hati, sampai-sampai ada kekhususan beliau mendapatkan laqab Zadur Raqib. Zadur Raqib. Jadi Zadur Raqib itu apa? Yang memberikan bekal, zat memberikan bekal pada Raqib. Raqib itu orang-orang yang membawa kafilah, jadi pengendara. Jadi intinya begini, pada saat di zamannya Abu Umayyah, jika di situ ada kafilah itu rombongan perjalanan. Kalau bahasa kita apa? Rombongan perjalanan, para musafirin gitu ya. Jadi kalau ada para musafir mau pergi, mau perjalanan, sudah cukup dirimu saja yang pergi. Jangan sampai ada di antara kalian yang bawa bekal. Kenapa? Karena itu adalah kemuliaan daripada Abu Umayyah, yang sehingga beliaulah yang membawakan bekal kepada orang-orang tersebut. Jadi Masya Allah, dari dermawannya sampai mendapatkan julukan tersebut, Zadur Raqib. Sekian pembahasan tentang sirah, tentang asbab pernikahannya antara
Rasulullah dengan Ummu Salamah. Di antara ulama-ulama sirah menjelaskan di antara sebab pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah adalah kebaikan dari bapaknya. Jadi kebaikan orang tua itu pasti akan diterima oleh anak-anaknya. Nah, sekarang untuk masa-masa seperti ini, untuk kalian belum menjadi orang tua, berarti apakah kalian mau hidup baik itu menunggu hasil daripada orang tua kalian juga? Itu secara otomatis. Akan tetapi setiap masing-masing kita itu harus memiliki kebaikan. Contohnya bagaimana? Contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika lari daripada kejaran Fir'aun, kemudian di situ Nabi Musa menolong dua perempuan tamshi ala istihya yang jalan secara malu-malu nutup anaknya Nabi Syuaib. Kemudian di situ apa yang terjadi? Khalas, Nabi Musa kan nolong. Gara-gara habis nolong tadi itu menuangkan air, kemudian apa doanya Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari apa yang aku berikan kepadamu tadi ini, aku berikan kepadaku. Kemudian dia, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Dalam arti apa? Aku melakukan kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan? Nabi Musa, dirinya sendiri yang melakukan kebaikan. Dari kebaikan ini aku punya hajat. Aku ini sekarang lagi dikejar sama Fir'aun, membutuhkan keselamatan. Yang sehingga di situ beliau berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa dipanggil, ya kan? Setelah itu kan pulang kan dua perempuan tadi itu. Terus apa kata dua perempuan kepada bapaknya? Itu dia laki-laki yang baik. Maka istajirhu, ya kan? Jadikan dia apa sih, kayak pelayan atau apa, intinya jadikan dia pekerja. Kata si perempuan tadi, nolong. Nah, ini perempuan ini nolong lagi berarti. Kemudian ayahnya perempuan tersebut yaitu Nabi Syuaib juga melakukan kebaikan yang sehingga diambillah Nabi Syuaib, dipekerjakan dan kemudian diberikan upah yang besar, sampailah terjadi rumah tangga Nabi Musa, terkisahkan rumah tangga yang sangat luar biasa sekali sampai kepada turunan ke bawahnya. Nah, ini semua gara-gara apa? Perbuatan baik. Jadi kisah daripada Ummu Salamah, hikmahnya untuk kita semua diantaranya kisah dari abinya, ya terlebihnya abinya Ummu Salamah. Itu kita jangan enggan berbuat baik. Kita di dalam dunia ini pasti punya hajat banyak. Untuk kalian semasa kalian di usia santri, hajat kalian adalah mungkin masih di seputar hajat pendidikan. Kalian kepingin mempunyai nilai yang bagus, terutamanya kalian kepingin mempunyai akhlak yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari di pondok. Di pondok itu teorinya sudah sangat banyak sekali. Banyak sekali pembelajaran, banyak sekali di situ dijelaskan tentang ilmu-ilmu tazkiyah, banyak sekali nasihat yang kalian dapatkan dari pelajaran-pelajaran di pondok. Tapi tujuannya apakah terhenti hanya di lembaran ujian? Pastinya tidak. Banyak orang yang paham sampai di lembaran ujian dan kemudian sudah. Setelahnya lupa. Jangan lagi bisa mengamalkan, nggak terbesit, hilang di otaknya, dia hilang, di jiwanya dia hilang apa yang terjadi pada ilmu-ilmu di pesantren. Maka hajat terbesar anak santri itu adalah setelah mendapatkan ilmu dari pesantren, apapun ilmunya, Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang syariat secara keseluruhan intinya, kemudian kedepannya bisa aku amalkan, karena itu adalah poin inti daripada memiliki ilmu. Nah, hajat ini bagaimana bisa menunaikan? Jangan bersandang sama diri sendiri. Bersandar sama diri sendiri karena aku pintar, aku pasti bisa, karena aku cerdas, pasti aku bisa. Bukan, itu nanti. Sampingkan sandaran sama diri sendiri. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kemampuan dengan cara apa? Ikhtiarnya berbuat baik. Jadi pribadi jangan pelit. Pelit dalam apa? Pelit dalam menolong teman, pelit dalam ngasih teman. Jadi ada yang ngasih materinya tapi pribadinya itu pelit, jadi nggak suka mengajak kepada kebaikan. Jangan juga. Intinya jadilah pribadi yang baik, karena kebaikan diri kita yang akan menolong kita di masa depan kita. Itulah yang disampaikan oleh sebagian ulama-ulama ahli sejarah sebab pernikahan Rasulullah dengan
Ummu Salamah adalah kebaikan orang tua daripada Ummu Salamah. Kemudian suami dari Ummu Salamah adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Mughirah, salah satu dari 10 sahabat yang terlebih dulu masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian ada 10 orang yang terlebih dahulu masuk Islam, di antaranya adalah suami daripada Ummu Salamah. Beliau adalah saudara sepupunya Khalid bin Walid. Dan Ummu Salamah ini adalah kunyahnya. Nama asli beliau adalah Hindun binti Abu Umayyah. Jadi nama aslinya itu Hind. Jadi kalau di Indonesia udah terlanjur ya, ada dhammah di atasnya. Kalau kita tahu sebenarnya ini kalau di dalam bahasa ini kan nama Arab kan. Jadi kalau orang Arab bilangnya itu apa? Hind. Udah berhenti. Cuma di Indonesia dibaca sak tanwinnya tadi itu Hindun. Jadi setiap orang yang bernama Hind di Indonesia pasti akan dipanggil Hindun. Ya sudah, sehingga kalau kita baca-baca kitab terjemahan, di kitab terjemahan juga ditulisnya ya Hindun sesuai dengan bacaan Indonesia. Al-muhim, nggak apa-apa, mau dihidupnya, yang penting nggak merubah makna. Hindun berarti dibaca sama tanwinnya, tapi jangan menuliskan kata Hindun ha, nun, dal, waw, nun, jangan, nanti berubah namanya. Berarti tulisannya bagaimana? Ha, nun, dal, sudah Hind. Nah, cuman hintnya itu bagaimana? Di atas dal ada dhammatain. Nah, Indonesia itu kitabun, hurfatun, hindun. Nah, semua di menjadilah Hindun. Namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Selanjutnya setelah melahirkan Salamah, beliau dipanggil dengan kunyahnya yaitu Ummu Salamah. Kisah hidup yang sangat harum akan dimasuki oleh Ummu Salamah, yang mana beliau itu tumbuh kembang dalam rumah tangga atau dalam pendidikan orang tua yang sangat memiliki kehormatan di hadapan masyarakat, yang sehingga Ummu Salamah pun dihormati di hadapan masyarakatnya. Dan yang lebih fokusnya lagi, Ummu Salamah ini adalah wanita yang sangat cantik jelita, yang berhasil menggoyang kecemburuannya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ketika itu langsung mau ngelihat Ummu Salamah karena saking penasarannya, ini nggak pernah ketemu. Akhirnya yang penting aku harus cari cara, ya apa caranya ketemu sama Ummu Salamah. Begitu ngelihat Ummu Salamah, kata Sayyidah Aisyah, ternyata kecantikannya nggak sesuai yang aku bayangkan. Dalam arti apa? Kata orang cantik begini satu dua mereka pada menceritakan kecantikan. Pas ditemui lebih dari apa yang diceritakan orang. Cantiknya luar biasa. Mulai Sayyidah Aisyah datang ke Hafsah. Hafsah, kamu nggak sedih tak? Tuh ada yang lebih cantik. Gimana posisi kita di hadapan Rasulullah? Hafsah kan timnya Sayyidah Aisyah. Kalau Saudah melihat kecantikan itu memuji dan tidak cemburu, dan Saudah sadarlah, intinya aku sudah tua. Kemudian gimana posisi kita wahai Hafsah? Kata Hafsah menenangkan Sayyidah Aisyah, jangan kamu berlebihan wahai Aisyah. Yang menjadikan dia cantik di matamu adalah kecemburuanmu. Jadi sama Sayyidah Hafsah dengan cerdasnya Sayyidah Aisyah itu ditenangkan. Walaupun Sayyidah Hafsah pastinya mengatakan emang dia cantik banget gitu kan, tapi ditenangkan dengan cara sebenarnya enggak segitunya, cuman karena kamu cemburu jadi kamu memandangnya itu seolah emang si Ummu Salamah ini sangat cantik sekali, yang sehingga lumayan redam lah cemburunya Sayyidah Aisyah terhadap Ummu Salamah. Kemudian di situ Abdullah bin Abdul Asad Al-Hilali atau bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, atau yang dikenal sebagai Abu Salamah, yakni suaminya Ummu Salamah itu, ibunya adalah Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim, bibi daripada Nabi SAW. Jadi Abu Salamah itu sepupu sama Rasulullah SAW. Sekaligus sepupu, sekaligus saudara dengan Rasulullah satu persusuan. Seperti Rasulullah bersaudara dalam persusuan, jadi saudara sesusu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari mana? Suwaibah al-Aslamiyah. Nah ini Abu Salamah juga disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, yang sehingga mereka dikatakan mereka juga sepupu, dan satu sisi mereka juga adalah saudara sesusu. Kemudian
mereka menjalin rumah tangga. Dan kemudian pada suatu hari setelah kejadian apa yang terjadi di Mekah pada saat itu, sehingga diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, sehingga diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Pada saat di perjalanan itu Ummu Salamah membawa anaknya, membawa As-Salamah dan juga Abu Salamah, mereka hijrah ke Madinah. Ternyata dihadang di jalan sama sekelompok orang dari Bani sukunya Abu Salamah. Kenapa seperti itu? Karena merasa ini anak turun kita, si Salamah ini. Jadi Ummu Salamah nggak diizinkan untuk membawa Salamah. Jadi kamu mau pergi sendiri. Tapi Salamah ini adalah anak suku kita, nggak boleh diambil. Al-Muhim di situ sampai berebut di antara mereka, sampai ketarik anaknya Ummu Salamah. Si Salamah ini tangannya ketarik. Dalam sejarah itu sampai seolah ini apa ini namanya ini? Ini apa di antara bahu sama ini itu apa namanya ini? Al-Muhim persendian di antara bahu ini di sekitar ketiak ini seolah nyaris patah, yang sehingga udah diambillah mereka sama suku tadi. Ummu Salamah sendiri. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Abu Salamah dihijrahkan ke tempat lain, diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah. Ummu Salamah nggak boleh, Ummu Salamah dibiarkan di situ, tapi si Salamah diambil, diculik. Dan itu terjadi selama 1 tahun. Apa yang dilakukan Ummu Salamah? Setiap hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan. Ummu Salamah setiap hari datang ke tanah itu di mana anaknya diambil dan di mana dia dipisahkan sama saudaranya, sama suaminya. Sekarang nih Ummu Salamah bingung, dia mau ke suaminya tapi di situ ada anakku, masih kecil sekitar usia 2 tahun. Kan nggak mungkin ditinggalkan. Jadi setiap hari datang ke tanah itu, meratapi, menciumi aromanya. Di sini suasana terakhir aku dengan anakku, nangis seperti itu selama 1 tahun, sampai suatu hari dilihat oleh seseorang yang sehingga melobi, mengatakan kepada suku tersebut, mau sampai kapan dia kamu biarkan nangis? Toh dia itu perempuan, maksudnya itu nggak ngaruh. Lihat nih sekarang, dia dipisahkan sama anak juga, dia nggak menikah juga, dia nggak bawa pengaruh yang lain dalam kehidupan kita. Jadi ya sudah, biarlah anak itu kembalikan kepada ibunya. Seketika alhamdulillahnya ide tadi itu diterima oleh pimpinan suku tersebut. Dikembalikan Salamah kepada Ummu Salamah, dan langsung di situ Ummu Salamah melakukan perjalanan ke Madinah bersama kafilah. Sebenarnya bersama kafilah, tapi karena ada perasaan jangan-jangan nanti anakku diambil lagi, seketika Ummu Salamah ngambil kuda sendiri, kemudian menunggang kuda bersama si Salamah, jalan sendirian, gak ikut sama kafilah. Kalau kafilah kan jalannya pelan-pelan kan karena rombongan. Ini sekarang ini kayak bahasanya itu ngebut gitu untuk menuju ke Madinah, dan perjalanan ke Madinah itu 12 hari. Berjalan sendiri sampai akhirnya bertemu sahabat yang bernama Sufyan, yang sehingga Sufyan di situ melihatnya, apakah benar itu adalah Ummu Salamah, dan nggak boleh, ada kejadian apa ini kok kamu jalan sendiri? Aku takut daripada nanti anakku nggak selamat dan aku nanti dihadang lagi. Tapi tidak boleh, dengan kemuliaanmu kamu nggak boleh untuk jalan sendiri. Saat itu Sufyan langsung duduk kudanya dijadikan di depannya Ummu Salamah, yang sehingga di situ dalam arti apa? Mengarahkan, menggandeng entah kuda atau unta, muhim kendaraannya Ummu Salamah sampai jadi ngawal gitu maksudnya. Tapi pengawalannya itu dengan suatu kemuliaan, Utsman bukan Sufyan, Utsman, dengan suatu kemuliaan yang sehingga dikatakan oleh Ummu Salamah, tidak ada yang lebih mulia daripada sahabat ini. Bagaimana cara dia mengawal diriku ketika sampai, yang mana akhirnya sampai kepada Madinah, dekat di Madinah. Jadi nggak sampai disampaikan ke sana, dekat di Madinah oleh Utsman. Dikatakan itu adalah suku yang mana suamimu ada di situ. Ini Madinah kan kota besar gitu ya. Jadi maksudnya itu mau masuknya ke bagian mana gitu. Nah, didekatkan sama pintunya, itu pintu situ kamu silahkan masuk, yang sehingga di situ kamu akan mendapati suamimu di situ. Jadi tidak ikut masuk bersamanya, yang nanti terjadi fitnah lagi seperti yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah, hadisul ifik. Nah, supaya nggak terjadi lagi terulang seperti itu, udah diantarkan sampai di ujung gerbang atau di jarak beberapa daripada gerbang suku, silahkan kamu masuk, kamu akan menemui suamimu di situ. Akan tetapi Ummu Salamah mengatakan, aku tidak mengetahui suatu pun keluarga dalam Islam yang mendapatkan ujian seperti yang dihadapi keluarga Abu Salamah, dalam arti
berat sekali ujian kita. Jadi 1 tahun terpisah dengan anak dan lain sebagainya. Dan aku juga belum pernah melihat seorang kawan pun yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Ini adalah sahabat yang mulia yang menemani Sayyidah Ummu Salamah menemui suaminya. Dan kemudian suami Ummu Salamah yaitu Abu Salamah adalah sahabat yang terkemuka yang sehingga mengikuti peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai perang Badar, dan kemudian beliau mengikuti peperangan Ghazwa Uhud, perang Uhud, yang kemudian beliau syahid di situ. Sebelumnya ketika beliau sudah terkena apa yang terjadi di perang Uhud, sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, jadi meninggalnya bukan seketika di peperangan, meninggalnya di tempat tidur. Jadi seperti Sayyidina Umar, seperti siapa lagi? Khalid bin Walid. Jadi terkenanya, kalau Sayyidina Umar kan ditusuk ya ketika sholat, tapi kalau Khalid bin Walid kan terkena sekian hunusan perang, sampai dikatakan tuh nggak bisa dihitung ini berapa lukanya dari bekasnya tombak dan macam-macam yang masuk di tubuh tadi ini. Tapi ternyata meninggal dunianya itu tidak di saat itu juga, ada waktu untuk di rumah beristirahat. Ketika di waktu di rumah itulah beliau meninggal dunia. Apakah di situ masuk syahid? Sekian perbedaan ulama, tapi kita ambil pendapat yang iya, mereka masuk syahid karena asbab kematiannya adalah terkena apa yang terjadi sama orang kafir Quraisy. Jadi seperti contohnya wafatnya Rasulullah, kemarin kan udah dijelaskan ya di pelajaran sama Ustaz Farhan. Wafatnya Rasulullah itu ada hikmahnya, kenapa Rasulullah kok diracun sama si perempuan Yahudi. Makanya semua kejadian Rasulullah pasti ada hikmahnya. Kenapa Rasulullah diracun sama perempuan Yahudi, padahal si daging itu kan sudah ngomong ketika Rasulullah makan, aku adalah daging yang beracun. Tapi kan sudah masuk di liurnya Rasulullah kan. Nah di situ Allah ingin melukiskan kisahnya Rasulullah SAW, bahwasanya beliau wafat dalam keadaan mulia dan dalam keadaan ada pahala syahid. Jadi wafatnya dalam kenabian, wafatnya dalam syahid. Jadi seperti itu juga yang kita terima daripada Abu Salamah. Setelah kejadian perang Uhud, beliau sekarang terkena sekian daripada apa yang terjadi di peperangan, yang sehingga ketika sudah diranjang kematian, Rasulullah pun datang menjenguk Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, aku dengar tidaklah seorang suami meninggal dunia dan ia termasuk penghuni surga, kemudian si istri tidak menikah lagi setelahnya, melainkan Allah menyatukan keduanya di surga. Jadi itu perkataannya siapa? Ummu Salamah kepada Abu Salamah, dan di situ ada Rasulullah. Ini sudah di kasur nih, sudah kayak bisa dibayangkan orang mau meninggal dunia banyak yang nyambangi, terutamanya di situ Rasulullah SAW, di sampingnya Abu Salamah. Dan kemudian Ummu Salamah ini cintanya luar biasa sama Abu Salamah, sehingga Ummu Salamah mengatakan, aku pernah dengar bahwa kalau orang laki meninggal dunia dan dia adalah laki-laki yang soleh, dia adalah laki-laki calon penghuni surga. Kemudian si istri yang ditinggalkan tadi itu enggak menikah lagi, maka dia akan bertemu dengan suaminya di surga. Kemudian kata Ummu Salamah, untuk itu mari kita berjanji, kamu tidak akan menikah sepeninggalku. Jadi padahal ini sudah mau meninggalkan, tapi ya sudah untuk membesarkan. Jadi kayak apa sih, nggak GR gitu, kamu habis kini mati, nah gitu nggak. Tapi ini akhlaknya si istri, kamu nggak akan menikah sepeninggalku dan aku pun juga tidak akan menikah sepeninggalmu. Abu Salamah bertanya, benar kamu mau memenuhi janji itu? Kata Ummu Salamah, iya. Tapi Abu Salamah mengatakan, jika aku meninggal lebih dulu, menikahlah lagi. Kenapa? Aku ingin kamu bahagia. Kata Ummu Salamah, aku nggak mau. Tapi kata Abu Salamah, bukankah kamu ingin berbakti denganku? Iya. Kalau kamu ingin berbakti denganku, berarti kamu menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Kemudian di situ Ummu Salamah mengatakan, ya Allah, Abu Salamah langsung berdoa untuk Ummu Salamah, ya Allah, berilah Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik dariku sepeninggalku nanti, yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya. Sudah, itu doa suaminya, doa Abu Salamah sebelum meninggal dunia kepada Ummu Salamah. Dan kemudian
Di situ Abu Salamah setelah mendoakan Ummu Salamah, kemudian di situ mengakhiri hayatnya, dan Rasulullah yang menutup matanya, bahwa Rasulullah kemudian langsung bersabda, sungguh ruh itu ketika dicabut diikuti dengan pandangan mata. Dalam arti kalau ngelihat jenazah kemudian dia melalak ke atas, itu jangan dikatakan macam-macam, ini jenazahnya kenapa kok melihat ke atas, emang seperti itu. Jadi waktu ruh dicabut itu mata itu mengikuti gimana jalannya ruh. Oleh karenanya disyariatkan untuk menutup mata jenazah. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berilah pengganti untuk keluarga yang ditinggalkan, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan juga dia wahai Rabb seluruh alam, wafsah lahu qabrihi wa nawwir lahu fihi, lapangkanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya. Ini kisah wafatnya atau syahidnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian di situ Ummu Salamah radhiyallahu anha menjalankan hari-harinya, dan seketika di hadapan jenazah itu Ummu Salamah berdoa. Kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan ketika seorang muslim ditimpa suatu musibah, dan kematian suami pastinya adalah musibah, maka muslim itu berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, melainkan, kata Rasulullah, melainkan Allah memberinya pengganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah berdoa seperti itu, kata Ummu Salamah, di dalam benakku aku berbicara, siapa laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah nggak ada kepikiran kemudian menikah sama Rasul, nggak. Jadi kayak udah, yang penting ini syariatnya berdoa seperti ini. Tapi apakah kemudian ada sahabat yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah bilang nggak ada. Suamiku sahabat terbaik. Yang sehingga setelah harinya selesai, setelah selesainya iddahnya, siapa yang datang pertama? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq melamar Ummu Salamah. Diterima, ditolak. Tidak lebih baik dari suamiku. Aku sibuk sama anak, punya 4 anak. Aku sibuk sama 4 anak, aku gak kepingin nikah. Kemudian dilamar sama Umar bin Khattab. Aku sibuk sama anak, aku gak pingin nikah. Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ummu Salamah nggak mau itu aku nikahi. Dia ini siapa yang nggak pingin nih, orang cantik luar biasa, cerdas, turunannya orang hebat, ini menandingi Sayyidah Khadijah ini. Seluruh kehebatan ada pada diri Ummu Salamah. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, pergilah kamu ke rumah Ummu Salamah, sampaikan padanya aku, Rasulullah yang akan menikahinya. Kemudian Sayyidina Umar datang ke rumah Ummu Salamah dan menyampaikan, wahai Ummu Salamah, aku datang ke sini sebagai utusan Nabi bahwa Nabi meminangmu. Kata Ummu Salamah, sampaikan kepada Rasulullah, aku bukannya nolak, tapi itu aku punya 3 kesibukan atau 3 kendala. Jadi ada 3 masalah. Apa Rasulullah bisa menghadapi 3 masalah ini? Apa masalahnya? Yang pertama, aku adalah wanita pencemburu. Yang kedua, aku wanita yang memiliki banyak anak. Dan yang ketiga, aku adalah wanita tua yang gak kepingin lagi nikah sebenarnya. Oh ya sudah, aku sampaikan kepada Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, dia gak menjawab iya atau tidak, tapi dia mengatakan dia punya 3 masalah. Yang pertama, dia pencemburu, dan yang kedua, dia memiliki banyak anak, dan yang ketiga, dia adalah wanita tua. Kata Rasulullah SAW, sampaikan
kepada Ummu Salamah, jangan khawatir dengan sifat cemburunya. Karena sifat cemburu itu akan aku doakan untuk dia tenang, maka cemburu itu akan menjadi tenang. Dan kemudian untuk masalah banyak anak, memang anak-anak yatim itu yang menjadi kafilnya adalah Allah dan Rasulnya, dan aku plus menjadi bapak bagi mereka, dan aku memang Rasul bagi mereka. Aku yang akan menjadi kafilnya, aku yang akan mendidik mereka, aku yang akan membesarkan mereka. Adapun dia wanita tua, usiaku lebih tua daripada Ummu Salamah. Jadi tidak ada penghalang sama sekali untuk menerima pinangan Rasulullah SAW. Maka menikahlah di situ Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Salamah. Mereka menjalin rumah tangga, dikatakan rumah tangga nabawi, rumah tangga di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sindiran sama masyarakat karena dia perempuan cantik. Sampai-sampai ada yang mengatakan siapa ini, Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Ia berkata, janda Arab memasuki kediaman pemimpin kaum muslimin sebagai pengganti di awal waktu Isya dan bangun pada akhir malam untuk menumbuk gandum. Jadi ada aja ngapain ngomong kayak gitu kan. Ya udah, yang penting mau ini Ummu Salamah nih. Janda Arab masuk di kediaman pemimpin dan kemudian dia itu sebagai pengantin di awal waktu Isya. Jadi pengantin di awal waktu Isya. Dan dia memiliki kebiasaan bangun pada akhir malam untuk menumbuk gandum. Siapa itu adalah Ummu Salamah. Jadi kayak ditimang-timang gitu sama masyarakat. Ini Rasulullah dapat Ummu Salamah nih, yang sehingga istri-istri beliau, jadi Ummu Salamah itu sosoknya memang selain cantiknya saja, terkenalnya juga atau kekhususan Ummu Salamah itu tidak hanya cerdas tapi memiliki akal dan ide yang cemerlang. Nanti ada berapa kejadian yang terselamatkan karena ide cemerlangnya daripada Ummu Salamah. Jadi memiliki pandangan dan pemahaman yang sangat jauh. Jadi pandangannya itu jauh kalau memandang suatu keadaan, dan pemahamannya sangat baik, yang sehingga dari kecerdasan Ummu Salamah itu terus Ummu Salamah berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan Rasulullah SAW. Saatnya istri-istri Rasul mengetahui berita pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah, wanita yang memiliki kecantikan, kemuliaan, dan kepribadian yang sangat menarik. Saudah seperti biasanya menghadapi berita tersebut dengan ridha dan menerima. Namun tidak demikian dengan Aisyah. Ia berpikir macam-macam dan dikuasai rasa cemburu. Ia merasa sangat sedih dikala mendengar kecantikan Ummu Salamah. Akhirnya Aisyah membuat cara agar bisa melihatnya. Saat melihatnya ternyata Ummu Salamah lebih cantik dari yang disebut-sebut. Aisyah akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Hafsah yang selalu ia jadikan rekan dalam persoalan-persoalan seperti ini. Hafsah meredakan kecemburuan Aisyah akan bahaya kecantikan Ummu Salamah dan berkata kepadanya, ia tidak seperti yang kamu katakan itu hanya cemburu, dalam arti seperti yang tadi kita jelaskan bahwa terjadinya itu hanya karena pandangan cemburu yang melihatmu. Nah, kemudian di sini Aisyah merasa Ummu Salamah punya kedudukan dan akan menyainginya, sampai-sampai ia berkata tentang Ummu Salamah dan Zainab binti Jahash yang dinikahi Nabi SAW setelah Ummu Salamah, keduanya adalah istri-istri beliau yang dicintai setelahku. Jadi Sayyidah Aisyah paham Rasulullah sekarang cintanya itu terbagi. Jadi Sayyidah Aisyah itu memahami kalau Rasulullah yang lain-lainnya ini nggak ada, porsi cintanya itu semua utuh ke aku. Nah, sekarang ada Ummu Salamah dan nanti akan ada Zainab binti Jahash, yang di situ Aisyah paham Rasulullah menaruh cinta pada mereka setelahku, tapi kata Sayyidah Aisyah. Ummu Salamah memiliki sifat menyayangi siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi ada sifat serupanya dengan yang kemarin siapa? Zainab binti Khuzaimah. Jadi ada sifat penyayang. Akan tetapi kalau Ummu Salamah ini Masya Allah ada sekian kelebihan. Di antaranya beliau juga meriwayatkan hadis, bahkan 500 hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Jadi Ummu Salamah itu diantara sifat penyayangnya, dia itu kepingin selalu kalau ada kabar gembira yang bisa membahagiakan hati orang, itu melalui perantaranya itu Ummu Salamah. Jadi nanti ada beberapa momen Ummu Salamah itu izin sama Rasulullah, kalau turun wahyu tentang begini, oh ini ada kabar gembira, Ummu Salamah izin, ya Rasulullah izinkan aku yang nyebarin kabar itu. Jadi bukan lagi Rasulullah yang nyebarin kabar. Jadi nanti ada momen-momen turun wahyu yang sehingga wahyu itu membahagiakan masyarakat. Ummu Salamah itu izinkan aku ya Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang. Jadi Ummu Salamah maunya apa sih? Mereka itu bahagia karena aku yang menyampaikan. Jadi aku adalah perantara kebahagiaan mereka. Nah itu keunggulan Ummu Salamah dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Ummu Salamah yang mendapatkan, dan rumahnya Ummu Salamah, rumah tangga Rasulullah sama Ummu Salamah itu adalah rumah kedua yang turun wahyu setelah rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi wahyu itu turun tidak di rumah tangga Rasulullah, kecuali di rumah tangganya bersama Sayyidah Aisyah. Nah ketika sama Ummu Salamah, di situ beberapa kali wahyu turun di rumah ketika Rasulullah bersama Ummu Salamah. Oleh karenanya sangat wajar kalau Sayyidah Aisyah itu betul-betul sangat cemburu kepada Ummu Salamah. Ini sampai-sampai jadi saking cantiknya, itu rambutnya Ummu Salamah itu lembut sekali. Yang sampai-sampai masuk dalam fikih, dan Ummu Salamah ini ahli dalam fikih wanita. Jadi rujukan dalam ilmu fikih wanita. Nanti insya Allah kalau kalian belajar masalah-masalah darah wanita, di situ beberapa hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan Sayyidah Aisyah, kedua-duanya. Jadi perkara-perkara kewanitaan itu dikuasai Ummu Salamah dan Sayyidah Aisyah. Sampai yang akhirnya ada kejadian mandi janabah. Kalau mandi untuk mandi besar yang untuk janabah, itu bedanya dengan mandinya untuk orang yang suci haid. Itu ketika mandi janabah itu ketika rambutnya itu masih dikepang, itu boleh untuk dimandikan. Dalam arti nggak perlu untuk dilepas. Kalau suci haid kan dilepas, diratakan semua. Tapi kalau mandi janabah enggak. Kalau emang dia udah kuncitan kayak gitu ya udah, yang penting itu sekedarnya, yang penting kepalanya nih, akar kepala ini masuk. Dan kemudian ketika ada yang meniru, di situ ada warning bahwasanya tidak ada rambut yang selembut Ummu Salamah. Jadi untuk saat ini wanita-wanita kita sekarang yang setelah janabah dia mau meniru mandinya itu seperti Ummu Salamah, nggak dibuka kepangnya, dia harus ada usaha memastikan air itu masuk ke kulit kepalanya, karena ilahnya tujuannya harus ke kulit kepalanya. Kenapa? Kok nggak asal kayak Ummu Salamah? Bukan asal ya, Ummu Salamah ringan. Kenapa? Dikatakan nggak ada rambut yang selembut Ummu Salamah. Masya Allah udah cantik, rambutnya lembut, sempurna, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian pada suatu hari ada kejadian, suatu hari Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Lubabah kepada orang-orang Yahudi untuk menemui Bani Quraidah. Abu Lubabah itu adalah sekutu Yahudi dari Bani Quraidah di masa jahiliyah. Jadi aslinya mereka itu sekutunya Yahudi, si Abu Lubabah ini kemudian masuk Islam. Jadi di masa jahiliyah sekutunya Yahudi. Nah sekarang kalau Rasulullah mau memberikan kabar, itu mengutusnya si siapa, Abu Lubabah. Kemudian ketika bertemu di Bani Quraidah, terus Abu Lubabah menyampaikan, intinya kamu ikutilah putusannya Muhammad, jangan pernah membantah daripada utusan Muhammad atau putusannya Muhammad. Kata Bani Quraidah, kalau aku ngikuti terus nanti apa yang akan terjadi? Abu Lubabah secara refleks hanya memberikan isyarat tangan ke leher, kayak nanti kamu bakal disembelih. Hanya itu saja. Dan kemudian di situ Abu Lubabah merasa, kok aku ini membocorkan gitu kan? Itu kan rahasia, itu rahasia Rasulullah. Ini sekarang ini taktik peperangan, taktik bagaimana melawan si Yahudi. Tapi Abu Lubabah itu cuma isyarat gitu aja. Langsung Abu Lubabah merasa dirinya ini salah, dirinya ini penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Sampai untuk menebus dosa tersebut, Abu Lubabah menjadikan dirinya itu diikat di tiang di Masjid Nabawi. Jadi nanti di Masjid Nabawi insya Allah kalian bisa kesana semuanya. Itu ada tiang di sampingnya Raudhah. Itu dikatakan tiang taubat. Kenapa dijuluki tiang taubat? Karena itu tiangnya Abu Lubabah. Dulu Abu Lubabah itu diikat di situ. Bukan diikat sama masyarakat, dia yang minta. Jadikan aku diikat di sini. Ngapain?
aku nggak mau makan, aku nggak mau minum, aku mau menjadikan diriku di sini sampai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk mengampuni aku. Ya udah, akhirnya diikat, dijalankan. Dan itu terjadi selama 6 hari. Jadi dia lepas dari ikatannya hanya apa? Untuk sholat, makan, buang hajat. Sudah. Jadi tidurnya bagaimana? Ya berdiri di tiang itu. Seperti itu terus sampai 6 hari. Begitu hari ke-6 turunlah wahyu yang mana Allah membebaskan Abu Lubabah, memaafkan Abu Lubabah, sehingga di situ Sayyidah Ummu Salamah seketika berkata kepada Rasulullah, jangan kamu yang menyampaikan, aku yang mau menyampaikan ke Abu Lubabah. Jadi pokoknya Ummu Salamah itu ada kabar, oh kabar baik. Jadi ini ya pelajaran buat kita ya. Kalau yang perempuan itu kan hobi nyampein kabar memang kan. Memang subhanallah itu kayak udah kesenangannya perempuan gitu. Ada khobar-khobar gitu, oh seru ya disampaikan gitu kan. Nah nggak apa-apa kalau khobarnya khobar baik kayak Ummu Salamah nih, nggak sabar mau nyebarkan kebaikan. Tapi kalau khobar-khobar yang kayak sekarang nih, kabar-kabar hoax, apalagi nggak ada kabarnya diada-adakan. Nah yang seperti itu ya jangan. Jadi apa itu? Nggak Ummu Salamah, kebalikannya Salamah nanti. Akhirnya jadi Ummu Binasa. Ini kan Ummu Salamah karena menyampaikan sekian kebaikan gitu kan, enggak, tapi itu kan kunyah dari anaknya bernama Salamah. Cuman subhanallah sifatnya memang memberikan keselamatan kepada orang lain. Kabar baik itu kan selamat gitu ya. Jadi kalau nanti suka ngasih kabar-kabar hoax, kabar-kabar buruk yang fitnah-fitnah yang enggak jelas, yang enggak ada diada-adakan tuh hati-hati, nanti jadi itu tadi Ummu tidak Salamah atau kebalikan Salamah yaitu binasa waliyadzubillah. Nah, kemudian di situ Ummu Salamah menyampaikan, datang ke masjid, bilang ke Abu Lubabah, "Hei Abu Lubabah, kamu dilepas. Kamu sudah Rasulullah sudah dapat wahyu bahwa kamu sekarang dibebaskan, dimaafkan sama Allah. Udah ya, lepas itu talinya." Abu Lubabah bilang, "Enggak." Seketika itu pada merumul ke Abu Lubabah, "Ada apa Ummu Salamah? Ada apa Ummu Salamah?" Lepas talinya. Dia udah dapat kabar dapat rekomendasi, dapat pujian dari Rasulullah bahwa dia ini sudah selamat sekarang. Ayo dilepas talinya. Abu Lubabah dengan tegasnya, Enggak akan ada yang bisa melepas taliku kecuali Rasulullah sendiri. Aku kepingin dilepas, dibebaskan oleh tangan mulianya Rasulullah. Baru kemudian Ummu Salamah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ternyata Abu Lubabah nggak ngaruh sama kabar gembiraku. Dia minta kamu sendiri yang melepaskannya." Dan kemudian dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah kejadian dengan Abu Lubabah, dan terjadi lagi di ketika peristiwa Hudaybiyah. Jadi ketika di peristiwa Hudaybiyah, di sini sampai dikatakan oleh ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar menuturkan dalam kitab Al-Isobah, Ummu Salamah yang berparas cantik jelita, memiliki akal sempurna dan pandangan tepat. Saran yang ia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwa Hudaybiyah menunjukkan akal yang berlebih dan pandangannya yang tepat. Jadi sampai-sampai sarannya Ummu Salamah itu betul-betul dipakai sama Rasulullah SAW. Ketika terjadi mengadakan perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah, di situ penduduk Mekah Suhail bin Amr datang menemui beliau untuk mengukuhkan piagam perjanjian, dan di antara butir-butir pasal perjanjian itu mengatakan, jika ada orang musyrik yang datang dengan maksudnya untuk masuk Islam, Nabi harus mengembalikan orang musyrik tersebut. Tapi jika ada orang muslim yang ingin bergabung dengan musyrikin, maka kaum musyrikin harus menerimanya. Nggak imbang ya. Jadi kalau ada musyrik yang datang ke Nabi Muhammad untuk mau masuk Islam, maka di perjanjian itu tertulis Nabi Muhammad harus mengembalikan ke musyrik tadi itu. Udah nggak usah ikut Islam. Tapi kalau musyrikin datang ke kita, muslimin datang ke kita, orang-orang musyrik, maka kita akan menerimanya. Rasulullah nggak bisa berkutik. Dan Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kita akan memasuki Makkah, kita akan tawaf di Ka'bah. Sampai di situ perkataan Rasulullah. Rasulullah nggak bilang tahun ini. Dan kemudian para sahabat itu mendesak kepada Rasulullah. Sahabat sedih mendengarkan perjanjian itu, khususnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Bukankah benar engkau Nabi, wahai Rasul?" Jadi kayak
Ini kenapa kok diam? Apa benar kamu nabi? Iya, aku nabi. Ya udah, mana? Dan Rasulullah tidak akan berbicara kecuali wahyu dari Allah. Rasulullah menunggu wahyu dari Allah. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, kalau kamu mengimani memang aku nabi, tenanglah sampai nanti Allah memberikan solusinya, sampai nanti Allah memberikan kabar gembira. Adapun Rasulullah dengan idenya sendiri tidak akan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah terdiam, terhenti, bukan mengiyakan, akan tetapi itu adalah menunggu kabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kejadian diam menunggunya itu sahabat itu pada goyang. Kamu ini benar nabi? Kamu ini benar nabi? Nah, perkataan sahabat yang mendesak Rasulullah, apakah engkau benar nabi? Apakah engkau benar nabi? Itu sesuatu yang menyedihkan Rasul. Gimana nih para sahabat kok ragu tentang keberadaanku? Sedangkan beriman kepada Rasul adalah salah satu daripada rukun Islam. Yang sehingga di situ Rasulullah pulang ke rumahnya Ummu Salamah. Cerita sama Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, yang terjadi di luar sahabat seperti ini. Rasulullah takut nanti kalau ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Apa yang harus dilakukan? Kata Ummu Salamah, kok repot? Gak usah pusing-pusing wahai Nabi Muhammad. Sekarang kamu keluar kepada sahabat-sahabatmu, ambillah seekor kambing dan kemudian sembelihlah kambing itu, kemudian gundullah rambutmu. Dalam arti apa? Menebus kesalahan tersebut dengan cara berkorban dan seperti orang yang tahallul. Dan kemudian gundullah rambutmu. Kemudian pasti sahabat-sahabatmu nanti akan meniru perbuatanmu. Disitulah Allah menghapus dosa-dosanya mereka. Dilakukanlah oleh Rasulullah dan diikuti oleh seluruh sahabat pada saat itu, yang sehingga tertulis dalam kisah Ummu Salamah menyelamatkan sekian para sahabat daripada perbuatan salah. Baru kemudian turun wahyu untuk membatalkan atau menyelesaikan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, inilah Ummu Salamah radhiyallahu anha yang memiliki akal yang cerdas, yang menyelamatkan para sahabat dari kemaksiatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perannya, yang sehingga Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, engkau menginginkan mereka melakukannya, keluarlah dan jangan bicara pada siapapun. Nah ya, diantaranya apa? Diam. Jadi ini syariatnya siapa kalau seperti ini? Seperti yang nabi-nabi yang sebelumnya, bukan nabi, seperti Sayyidah Maryam. Kan banyak syariat saya ini nadartu sauma. Jadi puasanya itu bukan puasa makan minum, tapi puasa diam. Di antara menunaikan hajat itu dengan diam. Nah, maka di sini Ummu Salamah mengatakan, keluarlah dan jangan berbicara pada siapapun. Setelah itu sembelihlah hewan kurbanmu. Setelah itu panggillah tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Kemudian Rasulullah keluar dan tidak bicara kepada seorang pun, melakukan seperti yang disarankan Ummu Salamah, kemudian menyembelih hewan kurban, memanggil tukang cukur, kemudian rambut beliau dicukur. Melihat hal itu, seluruh kaum muslimin bangun lalu menyembelih hewan kurban. Mereka saling mencukur satu sama lain hingga sebagiannya hampir saja berkelahi dengan yang lainnya karena sedih. Pada akhirnya begitulah sahabat terhindar daripada fitnah atau daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan penyelamatnya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga memiliki sifat ahli ibadah. Beliau memiliki sifat ahli dalam memuji Allah, ahli dalam bersyukur, begitu juga bertasbih. Jadi selain keseruannya dalam kehidupannya, Ummu Salamah itu ahli dalam ibadah. Kalau bersyukur sama Allah, beliau memiliki sifat yang sangat luar biasa. Kalau melafadzkan atau melantunkan pujian-pujian kepada Allah, beliaulah ahlinya dalam memuji Allah. Kalau beliau bertasbih sampai-sampai turun, yang sampai sekarang kita gunakan dalam syariat atau itu tuntunan Nabi Muhammad. Ketika itu Ummu Salamah itu Rasulullah berangkat ke masjid sebelum subuh atau di waktu subuh. Ummu Salamah dalam keadaan menghitung hasa, apa itu kerikil. Jadi kalau zaman kita sekarang ini tasbih. Jadi ngitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah penuh di tempat yang itu, dikembalikan. Entah jadi alhamdulillah atau gimana. Al-muhim full zikir. Nah, zikirnya dengan apa? Dengan menggunakan hasa. Hasa itu kerikil-kerikil kecil.
Ya mungkin belum ada pabriknya tasbih seperti yang kita sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah enak dipegang dengan tasbih. Bahkan sekarang ada digital gitu kan. Nah, zikir sampai Rasulullah sudah datang dari masjid. Rasulullah itu nggak akan pulang kecuali setelah isyraq. Setelah isyraq Rasulullah kembali ke rumah. Ummu Salamah nggak bergerak, tetap di posisinya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kamu nggak bergerak sama sekali dari tadi. Kamu zikir kepada Allah dari sepanjang waktu itu tadi. Iya wahai Rasulullah, akan aku gantikan kepadamu. Jadi Rasulullah itu kepingin meringankan gitu. Maksudnya barangkali Ummu Salamah ada kesibukan yang lain, ataukah Ummu Salamah merasa berdosa kalau berdiri dari tempat, sehingga Rasulullah mengatakan, aku ringankan dengan memberikan zikir kepadamu 4 lafaz yang kalau kamu ucapkan memenuhi segala zikirmu sepanjang waktu tadi. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Nah, itu adalah zikir yang diajarkan Rasulullah asbab Ummu Salamah, yang sehingga Ummu Salamah terkenal juga sebagai fuqaha di kalangan sahabiyah. Bahkan pakarnya fikih di zaman Rasulullah itu siapa? Siapa pakar fikih di zaman Rasulullah yang mendapat doa dari Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Siapa? Sepupunya Rasul. Ibn Abbas atau Abdullah bin Abbas. Beliau adalah pakar fikih di zaman Rasulullah. Kenapa kok bisa menjadi pakar? Dikarenakan dapat doa dari Rasulullah. Di antara kecerdasannya plus ada keberkahan doa dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan Ibn Abbas pada agamanya, dan juga alimhu at-ta'wil, ajarkan kepada Ibn Abbas ilmu ta'wil. Ta'wil itu adalah ilmu tafsir, ilmu penjabaran apapun itu yang harus dijabarkan. Jadi ta'wil itu bukan hanya kalian fokus sama ta'wil mimpi. Oh berarti Ibn Abbas kalau disodori mimpi langsung paham ya. Bukan hanya segitu saja, tapi ta'wil dalam segala hal. Jadi intinya apapun yang harus dijabarkan. Contohnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Siapa yang bisa memecahkan tafsirnya? Itu sampai kumpul kan, sampai membuat ijtima'. Ini gimana ini solusinya surat ini? Karena unik nih surat. Setelah kemenangan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan Allah, pertolongan Allah dan juga kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian akan melihat di situ manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, berarti itu nikmat kan? Kemenangan, pertolongan, masuk Islam rami. Kalau habis nikmat sebetulnya apa? Washkur, ya kan? Bersyukurlah kepada Allah, tapi ayatnya enggak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Ini yang menjadikan para sahabat itu bingung apa tafsir daripada ayat ini. Kumpul mereka membuat seperti majelis yang sehingga untuk memecahkan ini maksud daripada Allah ini apa. Semuanya tidak bisa memecahkan apa maksud daripada Allah, tidak faham takwil daripada tafsir tersebut, kecuali di situ Ibn Abbas yang pada saat itu usianya masih belia. Beliau mengatakan turunnya ayat ini menandakan dekatnya ajalnya Rasulullah SAW, karena tidaklah amalan yang sempurna itu ditutup dengan istighfar, karena menunjukkan selesainya amalan tersebut. Sampai sekarang jadi syariat kita. Salam dari sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukan kita diminta untuk alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita logikanya kan seperti itu, karena kita habis selesai ibadah gitu kan. Tapi langsung dimintanya apa penutupan ibadah? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu adalah lambang daripada penutupan ibadah. Nah, ayat tersebut lambang daripada wafatnya Rasulullah. Beliau bisa mentakwilkan, bisa menafsirkan hal tersebut karena berkah doa dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada beberapa momen Ibn Abbas merasa kesulitan untuk memecahkan ilmu fikih atau pembahasan fikih. Kemana rujukan Ibn Abbas ketika mendapatkan kesulitan? Seketika beliau menghadap kepada Ummu Salamah radhiyallahu anhu untuk mendapatkan fatwa hukum fikih, terlebih khususnya yang masalah terkait tentang fikih muslimah atau fikih seputar kewanitaan. Ummu Salamah mencapai hadis sekitar 500 hadis, dan Ummu Salamah
suatu hari ketika di rumahnya sedang berwudu, Rasulullah datang. Kan wudunya di zaman Rasul pastinya bukan keran. Oleh karenanya kalau kalian belajar fikih kan di situ ada wudu amalan, ada wadu. Wadu itu adalah air, wadah yang di situ tempatnya air wudu, itu dikatakan wadu. Nah, kemudian Ummu Salamah sedang berwudu dengan wadunya tadi. Kemudian Rasulullah itu ngejak guyonan. Diambil sama Rasulullah air dari tempat wudunya Ummu Salamah, kemudian dipercikkan ke wajahnya Ummu Salamah. Seperti kata Ummu Salamah, demi Allah, dikarenakan percikan air dari Rasulullah tadi, usiaku sampai aku di ujung wafatku. Ummu Salamah itu wafat usianya 90, jadi paling panjang istri Rasul. Aku tidak pernah ada bekas tua di wajahku. Jadi Ummu Salamah keajaibannya apa? Di antaranya wajahnya selalu muda karena berkah daripada percikan air Rasulullah tersebut. Jadi wanita cantik jelita, secantik-cantik wanita pada masa tuanya akan hilang kecantikannya karena dia tua, ya kan? Jadi pastinya turun kan. Bismillah. Pastinya kan turun kulit-kulitnya itu, jadi keriput, peot gitu kan. Belum lagi gigi-giginya rontok, belum lagi rambutnya putih, udah nggak ada cantik-cantik. Nah subhanallah, tapi ada keanggunan di wajahnya orang tua itu. Nah Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, aku wafat sampai di akhir hayatku, intinya aku tidak pernah merasakan tua di wajahku berkah daripada percikan yang Rasulullah berikan kepada diriku. Nah di situ Ummu Salamah meninggal dunia kurang lebih di usia 90 tahun di masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan Ummu Salamah menyaksikan di masa-masa Yazid bin Muawiyah, Ummu Salamah menyaksikan kejadian bagaimana kematian Husain, cucunya Rasulullah. Akan tetapi beliau hanya diam dan bersedih, tidak mampu melakukan apapun. Yang tidak lama kemudian beliau wafat, meninggal dunia di tahun 61 Hijriyah. Itulah Ummu Salamah yang pergi dengan membawa aura yang sangat indah sekali, jejak pada agama kita, khususnya untuk kita kaum wanita. Kita mendapatkan qudwah yang sangat mulia lagi daripada Ummahatul Mukminin, ibunda kita Ummu Salamah pada hari ini, yang insya Allah qudwah demi qudwah kita berusaha untuk mencontohnya, kita berusaha untuk mengikutinya dengan cinta, yang supaya nanti insya Allah Allah membangkitkan kita bertemu dengan kemuliaan-kemuliaan ibunda kita Ummahatul Mukminin. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekian untuk hari ini, dan insya Allah materi besok adalah materi yang berbeda karena Ustazah besok kajian di luar. Jadi materi Zoom-nya mengikuti apa yang Ustazah kajikan di luar. Untuk yang mengikuti Zoom atau materi Google Meet online, untuk supaya tidak merubah waktu, tetap waktunya di jam 10 supaya tidak kebingungan perubahan waktu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.